Di video kali ini, saya akan share cara bisnis properti tanpa modal dari nol ya. Dan kita mulai sekarang juga. Bisnis properti memang menjanjikan keuntungan besar. Ya, hal ini karena harga properti itu cenderung meningkat ya, dan adanya permintaan yang tinggi terhadap properti. Mulai dari properti, tempat tinggal, hingga tempat usaha. Kalau bayangin berbisnis properti, ya biasanya kita berpikir membutuhkan modal uang yang gede, ya bahkan seharga properti tersebut. Nah, gimana sih dengan pemula yang ingin mencoba bisnis properti? Ternyata berbisnis properti itu bisa dilakukan tanpa modal. Nah, sebelum bahas intinya, perlu menyamakan persepsi dulu terkait bisnis properti ini. Bisnis properti itu bisa diartikan sebagai kegiatan jual beli tanah, bangunan, maupun kegiatan menyewakan berbagai jenis properti. Properti ini bisa berupa tempat tinggal ya, seperti perumahan, apartemen, rumah susun mungkin, dan villa atau properti yang bisa digunakan untuk berbisnis ya, seperti ruko ya atau rukan. Nah, untuk menjalankan bisnisnya tanpa modal, ada dua peran yang bisa dilakukan. Satu, sebagai agen properti. Nah, ini biasanya disebut juga dengan istilah broker atau marketing ya. Agen properti itu merupakan perantara ya antara penjual dan pembeli yang biasanya bekerja untuk sebuah perusahaan dan menawarkan lebih dari satu properti. Nah, agen properti ini ada dua macam lagi. Pertama, agen properti perusahaan. Kelebihannya ya berbadan hukum jelas ya, sehingga kalau ada hal yang nggak sesuai di kedepannya ya bisa diselesaikan dengan aman. Kemudian lebih dipercaya oleh calon pembeli ya, karena berada di bawah perusahaan yang jelas. Nah, kekurangannya ya dikenakan target penjualan oleh perusahaan. Kemudian ya keuntungannya juga dibagi dengan perusahaan. Kedua, agen properti independen. Nah, kelebihannya ini bisa mendapatkan seluruh keuntungan dari hasil jualan. Terus waktu kerja yang lebih fleksibel. Dan memungkinkan ya untuk menjalin kerjasama dengan agen lainnya. Ya, ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu nggak ada jaminan kalau ada masalah di kemudian hari. Terus juga seringkali kurang dipercaya ya, karena nggak membawa nama besar perusahaan. 2. Perantara penjualan. Nah, perantara penjualan itu adalah usaha perorangan yang menghubungkan penjual dengan pembeli. Ada yang menyebutnya sebagai maklar juga. Nah, seringkali ya profesi sebagai perantara penjualan itu mengalir begitu saja ya, karena mungkin membantu teman atau keluarga untuk cari rumah atau properti lainnya. Nah, tugas perantara konvensional ini umumnya ya mencari penjual properti, ya, kemudian mempertemukan dengan pembeli atau penyewa yang berminat pada properti tersebut. Nah, perantara ini nantinya mendapatkan hasil dari komisi penjualan yang biasanya hitungannya itu persentase dari nilai transaksi yang terjadi. Nah, kalau dari Kompas ini, sistem komisi jual beli yang digunakan itu bagi hasil ya, yang nilai komisinya sekitar 2,5% dari harga properti. Kalau untuk sewa properti sendiri, biasanya komisinya bisa sampai 5% dari nilai transaksi. Nah, profesi sebagai perantara penjualan ini cocok bagi pemula yang ingin terjun ke bisnis properti tanpa keluar modal uang. Ya tetap ya, yang dibutuhkan ya pulsa dan kuota internet ya untuk promosi atau pasang iklan di media sosial dan menghubungi calon pembeli atau penjual. Nah, Anda bisa lakukan hal-hal ini biar bisnis properti tanpa modal itu bisa jalan. 1. Rajin lihat iklan properti di iklan ya, di internet, di koran misalnya, atau mungkin billboard ya. Kemudian tawarkan kepada rekan atau keluarga Anda. Yang kedua, bila ada teman yang cari properti ya,
Nggak usah ragu, cari informasi yang lengkap tentang properti yang diinginkan. Misalnya luasnya berapa, lokasinya di mana, kemudian hal-hal rincian lainnya ya. Nah, dari info tersebut, usahakan mendapatkan properti yang sesuai yang diinginkan oleh teman Anda ini. Yang ketiga, datangi lokasi perumahan ya, pameran properti, atau berkenalan dengan penjual ya, serta menawarkan kerjasama untuk ikut menjualkan. Nah, bila udah dapat kesepakatan ya, Anda bisa cari pembeli ya. Dengan cara apa? Mungkin iklan di media sosial, ya, di marketplace seperti FB Marketplace ya, atau OLX ya, atau lainnya. Intinya manfaatkan seluruh media sosial Anda untuk promosi ya. Dan buatlah website ya untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Nah, kalau Anda mau membuat website dengan cara yang mudah ya, silakan tonton video di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. Ketika bisnis properti Anda ini semakin berkembang, ya buatlah brand Anda sendiri. Kemudian daftarkan secara hukum ya agar nggak ada masalah di kemudian hari. Nah, kalau permintaan semakin meningkat, ya Anda bisa kerjakan tuh karyawan ya untuk mengurus apa keperluan administrasi dan sambil juga memasarkan properti Anda. Dan yang paling penting yang harus diketahui ya, sebelum mulai bisnis properti itu adalah apa? Memahami regulasi ya, hukum ya, konsekuensi yang mungkin terkait dengan properti ya, misalnya legalitas tanah ya, atau properti agar nggak menimbulkan masalah atau sengketa di kemudian hari. Nah, itulah cara memulai bisnis properti tanpa modal dari nol yang bisa Anda coba. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.